Halo semuanya, saya punya info menarik nih. Di video kali ini akan menceritakan sosok ayah yang luar biasa. Ayah untuk para penyandang, cacat, miskin, dan terlantar. Insan yang dipilih Allah menjadi pelayan bagi sesama manusia. Pribadi yang tekun mengerjakan karya cinta kasih dengan gembira dan tak kenal lelah. Romo Paulus Henricus Jansen, yang dikenal luas sebagai Romo Jansen, lahir pada tanggal 29 Januari 1922 di Venlo, Belanda Selatan. Kelahiran Paul, panggilan akrabnya dalam keluarga, merupakan anugerah bagi kedua orang tuanya, yakni pasangan Paulus Hubertus Jansen dan Maria Helena Filot. Paul kecil terkenal sebagai anak yang usil. Romo paroki pernah mengatakan bahwa hanya ada satu tempat untuk anak usil seperti Paul, yaitu neraka. Ucapan itu tidak membuat Paul tersinggung, tetapi menggelisahkan hatinya. Sampai satu ketika, ia merasa menemukan jalan keluar. Agar tidak masuk neraka, ia berpikir untuk menjadi seorang misionaris. Dan untuk menjadi seorang misionaris, ia hendaknya menjadi pastor kongregasi misi atau CM, seperti yang dikenal orang-orang Belanda saat itu. Maka ia tidak punya pilihan lain kecuali memutuskan menjadi seorang pastor. Pada usia 11 tahun, Paul memulai pendidikan calon pastor di seminari menengah di Wernhofsburg. Seminari itu terletak kurang lebih 20 km dari Antwerpen, Belgia. Pada tahun 1940, ketika usianya hendak genap 18 tahun, Paul bersama dengan ketujuh temannya diterima sebagai calon pastor di Seminari Tinggi para Imam CM di Paningen. Sesudah menjalani masa pembinaan selama 7 tahun, Frater Paul bersama 6 frater lainnya ditahbiskan sebagai imam di Kapel Seminari di Paningen pada tanggal 13 Juli 1947. Sejak itu ia dipanggil Romo Paul Jansen atau Romo Jansen. Mereka menerima penumpangan tangan dari Monsignor Leboyer. Pada tanggal 20 Juli 1947, Romo Paul Jansen mempersembahkan misa pertamanya di Nek, di mana keluarganya tinggal. 1 bulan sesudah tahbisannya, Romo Jansen menggapai mimpinya sebagai seorang misionaris. Ia memilih menjadi misionaris di Cina. Ia mendarat bersama 2 pastor CM lainnya dan 2 orang pastor dari Serikat Sabda Allah di Shanghai. Tidak lama sesudah tiba di Shanghai, ia diminta bekerja di sebuah paroki di Keuskupan Nanchang di mana Monsignor Joseph Chow menjadi uskup agungnya. Ketika komunisme memperoleh kemenangan pada tahun 1949, para Romo CM termasuk Romo Jansen dan sekitar 17 frater bertolak ke Filipina. Di Filipina, para frater CM diterima di Seminari Keuskupan Manila yang pembinaannya dipercayakan kepada para Romo CM. Pada saat itu, Romo Paul ditugaskan untuk melanjutkan studi teologi dogmatik di University of Saint Thomas, Manila. Dengan izin itu, maka kegiatan akademisnya menjadi lebih intensif. Secara khusus, perhatiannya dicurahkan pada psikolog sosial. Tanggal 1 Mei 1951, Romo Jansen tiba di Surabaya.
Sedangkan tanggal 5 Mei 1951, Romo Jansen sudah berada di Kediri, tepatnya di Posarang, yang tak seberapa jauh letaknya dari Kediri. Dengan semangat tinggi dan hati yang berbahagia karena sudah menemukan tempatnya, yaitu bekerja di tengah umat sebagai misionaris, Romo yang berusia 29 tahun ini mulai bekerja. Posarang mempunyai gereja yang unik, tidak hanya bergaya Jawa, berbentuk gunungan, melainkan juga penuh dengan ide dari pendirinya Romo Walter CM, seorang misionaris sejati dengan bakat seni yang luar biasa. Tugas utama Romo Jansen sebagai pastor ketika itu ialah mengunjungi stasi-stasi kecil di sekelilingnya dengan sepeda untuk menemui umat yang sudah menjadi Katolik, tetapi dalam perjalanan waktu kurang mendapat perhatian. Romo Jansen terkesan oleh umatnya orang Jawa. Mereka lemah lembut, ramah, dan tidak ada rasa anti orang asing. Namun untuk dekat dengan umat, kendalanya waktu itu ialah bahasa umatnya berbahasa Jawa. Maka atas saran pastor kepala Romo Mensforth, mulailah Romo Jansen belajar bahasa Jawa.